Selamat pagi teman-teman. Kembali bersama Ariel Kurnaidi. Kita akan merenungkan firman Tuhan dari buku Renungan Pagi, Anak dan Pelajar. Yesus sahabat terbaik dan setia. Yang disusun oleh Pastor Dr. Marolop Sagala. Mari kita awali dengan doa. Bapa di sorga, kami akan belajar firman-Mu. Tolong kami supaya firman-Mu menjadi pedoman dalam hidup kami hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Hari ini, tanggal 25 Juni, judul renungan kita, Kematian Yohanes Pembaptis dan Yesus. Ayat hafalan, Markus pasal 6, ayat 14. Raja Herodes juga mendengar tentang Yesus, sebab namanya sudah terkenal, dan orang mengatakan, Yohanes Pembaptis sudah bangkit dari antara orang mati, dan itulah sebabnya kuasa-kuasa itu bekerja di dalam dia. Raja Herodes mendengar tentang Yesus, karena nama Yesus sudah sangat terkenal di mana-mana. Yesus sudah terkenal karena pengajarannya, dan teristimewa karena mujizat yang sudah banyak dilakukannya. Dua tokoh dari kalangan orang Yahudi yang sangat fenomenal adalah Yesus dan Yohanes Pembaptis. Kedua tokoh ini menjadi fenomenal adalah karena banyak para pemimpin orang Yahudi, yaitu Farisi dan ahli-ahli Taurat, tidak menyukai mereka. Karena pekabaran Yesus dan pekabaran Yohanes Pembaptis menegur kepalsuan iman mereka, sehingga kehormatan mereka terganggu. Ketika Herodes ini mendengar tentang Yesus, dia teringat dengan Yohanes Pembaptis. Lalu ia berkata kepada pegawai-pegawainya, "Inilah Yohanes Pembaptis, ia sudah bangkit dari antara orang mati, dan itulah sebabnya kuasa-kuasa itu bekerja di dalamnya." Sebagaimana yang tertulis di dalam Matius pasal 14 ayat 2. Herodes mengatakan bahwa Yesus adalah Yohanes Pembaptis yang sudah mati dan bangkit dari antara orang mati. Tetapi pernyataan raja ini berbeda dengan pernyataan yang lain. Yang lain mengatakan, dia itu Elia. Yang lain lagi mengatakan, dia itu seorang nabi, sama seperti nabi-nabi yang dahulu. Waktu Herodes mendengar hal itu, ia berkata, "Bukan, dia itu Yohanes yang sudah kupenggal kepalanya, dan yang bangkit lagi." Sebagaimana yang tertulis di dalam Markus pasal 6 ayat 15 dan ayat 16. Herodes bertahan atas pendapatnya bahwa Yesus adalah Yohanes Pembaptis yang bangkit lagi. Yohanes Pembaptis telah dibunuh oleh Herodes dengan memenggal kepala Yohanes di penjara. Sebagaimana yang terdapat di dalam Matius pasal 14 ayat 10. Pernyataan Herodes itu adalah ungkapan rasa ketakutan. Pekerjaan-pekerjaan 12 murid Yesus yang meluas selama perjalanan Galilea yang ketiga adalah cukup memberikan petunjuk untuk perhatian yang tersebar luas terhadap Yesus dan pekerjaannya, dan membangkitkan ketakutan Herodes bahwa Yesus adalah Yohanes yang bangkit dari kematian. Sebagaimana yang tertulis di dalam SDA Bible Commentary halaman 614. Herodes takut karena bersalah. Bersalah karena bujukan istrinya Herodias. Sebagaimana yang terdapat di dalam Matius pasal 14 ayat 6 dan ayat 8. Adalah benar bahwa Yohanes adalah nabi bagi Yesus, tetapi Yohanes bukanlah Yesus. Yesus disebut nabi, tetapi dia juga adalah Allah dan Juru Selamat. Herodes menyebut Yesus sebagai Yohanes Pembaptis karena rasa ketakutan. Ketakutan yang muncul karena rasa bersalah, sehingga dia tidak mengenal Yesus. Kenallah Yesus dengan benar. Mari kita akhiri dengan doa. Bapa di sorga, terima kasih untuk firman-Mu hari ini, di mana kami diingatkan bahwa Engkau adalah Allah yang benar, Tuhan dan Juru Selamat kami. Dan tolonglah kami, supaya kami boleh selalu mengenal Engkau sebagai Allah yang benar. Inilah doa kami, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.